bekerja buat kami, Tuhan. Haleluya, Yesus. Kami percaya Engkau bekerja di tengah-tengah kehidupan. Amin. Kami percaya di waktu yang terbaik. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak. Haleluya, Yesus. Kami percaya Haleluya. Tuhan pembuat keajaiban. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus pembuat mukjizat. Amin. Amin. Kami percaya Engkau yang akan menjawab setiap pergumulan setiap umat-Mu. Amin. Haleluya. Apapun pergumulan umat-Mu, Haleluya. Engkau sanggup menjawab. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami siap mendengarkan sabda-Mu. Bertutur katalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan. Kami siap mendengarkan sabda-Mu. Haleluya, Yesus. Kami serahkan tempat ini. Haleluya. Kami serahkan setiap pribadi yang hadir di ruangan ini. Haleluya. Supaya semuanya memiliki hati seorang hamba. Ya, benar. Telinga seperti seorang murid Amin. yang dengar-dengaran Ya, benar. siap mendengarkan Kami siap mendengarkan. pengajaran Tuhan. Ya, Yesus. Di dalam nama Tuhan Dalam nama Kristus Tuhan Yesus. kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal yang ketiga. Satu Petrus 3 ayat 15. Kita akan membaca satu ayat ini bersama-sama. 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Amin untuk firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Kristus. Ya. Di kalimat bagian terakhir, bagian B itu menyatakan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Itu intinya. Dalam hidup kita sehari-hari, kadang-kadang tetangga, teman, atau orang-orang sekitar kita bertanya tentang iman kita kepada Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita tidak bisa jawab, kadang-kadang kita cuek, kadang-kadang kita menjawab sambil lalu saja, atau sambil ketawa-ketawa atau bercanda.
Firman Tuhan tegas mengatakan kepada kita, dalam segala waktu kita harus siap memberi pertanggungan jawab kepada mereka yang bertanya dan meminta pertanggungjawab kepada kita tentang apa yang kita imani, apa yang kita harapkan, kepada siapa kita percaya. Dengan satu kata, harus siap menjadi saksi Tuhan. Siapkah saudara jadi saksi Tuhan? Siapkah saudara menjawab setiap pertanyaan dari orang-orang sekelilingmu? Kenapa Tuhan harus menjelma jadi manusia? Apa jawaban saudara? Sangat penting untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Belajar firman Tuhan tidak sambil lalu, tidak cepet-cepetan firmannya cepat selesai. Tetapi sungguh-sungguh baca firman itu dan belajar. Baca terus, pelajari terus. Dan biarlah itu menjadi rema, menjadi jawaban dalam hidupmu. Sungguh-sungguh bisa kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Sehingga ketika ada orang meminta pertanggungjawaban kepada kita tentang apa yang kita percayai, kita bisa menjawab. Nah, tema kita pada pagi ini, khusus hari ini kita belajar ya satu topik. Mengapa Tuhan harus datang ke dunia, menjelma jadi manusia? Supaya ketika ada pertanyaan semacam itu kita bisa menjawab. Harapannya itu satu. Yang kedua, supaya jemaat Tuhan di tempat ini bisa semakin yakin dengan apa yang diimaninya. Mengapa Tuhan menjelma jadi manusia? Sesuai dengan pertanyaannya orang itu. Memang kalau dalam bahasa ya orang-orang sekolahan yang dengan istilah teologi, kata menjelma itu kadang-kadang diperdebatkan karena tidak pas. Harusnya inkarnasi. Alasannya Tuhan datang ke dunia dalam wujud manusia. Ya, itulah topik kita pada pagi ini. Alasan yang pertama, kenapa Tuhan datang ke dunia? Kenapa Tuhan harus menjelma jadi manusia? Alasan yang pertama, karena Tuhan mau menegakkan keadilannya. Keadilan macam apa yang Tuhan tegakkan, saudara? Bahwa setiap orang yang bersalah, bahwa setiap orang yang berdosa harus menerima penghukuman Tuhan. Tuhan itu adil kan? Tuhan itu adil. Kalau Tuhan itu adil, pasti Dia mau menegakkan keadilannya. Salah satu keadilannya itu barang siapa bersalah, barang siapa berdosa, dia layak dihukum. Mungkin ada orang yang berkata, aku tidak berdosa, aku tidak bersalah, aku orang suci, aku sering puasa, aku sering beramal, aku sering berbuat baik. Tapi firman Allah dengan tegas menyatakan dalam Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23 menyatakan karena semua orang, semua tanpa kecuali, telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kalau dikatakan semua orang itu tanpa kecuali, semua yang lahir dari kandungan ibu sudah jatuh dalam dosa, kecuali satu. Siapa? Yesus. Dia saleh tanpa salah. Semua yang keluar dari kandungan ibu sudah berdosa. Karena apa? Dari mana dosanya? Saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Maka dikatakan dalam Roma 3:23 ini, karena semua orang
seluruh dunia sepanjang segala abad. Dari awal sampai akhir Tuhan datang, manusia itu berdosa dan kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Dan firman Tuhan juga katakan dalam Roma pasal 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian kekal. Upah dosa adalah kebinasaan. Ini penting dicatat ayat-ayat dasar yang harus kita tahu. Roma 3, 23, Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut, kematian kekal. Dan selanjutnya disambung di dalam Ibrani 9 ayat 27. Ayat tadi pagi. Saya berharap setiap ayat yang saya share setiap hari itu benar-benar dibaca, direnungkan, diresapi, syukur mau menghafalkan. Setiap hari yang saya kirimkan itu. Karena itu penting. Senjatamu adalah firman Tuhan. Satu patah kata firman Tuhan itu besar kuasanya untuk menghadapi kehidupan ini. Maka pegang setiap firman Tuhan setiap hari yang saya bagikan itu. Imani dan percaya. Ayat tadi pagi. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Manusia mati sekali saja. Selama hidup di bumi ini sekali matinya. Dan setelah mati dihakimi. Siapa yang menghakimi? Tuhan. Tuhan Yesus. Dia hakim yang akan mengadili setiap pelanggaran dosa yang dilakukan oleh setiap manusia, termasuk saudara dan saya. Tuhan itu hakimnya. Saudara bisa baca satu ayat di bawahnya, di ayat itu. Tetapi Yesus sekali lagi akan datang menyatakan diri. Untuk apa? Menganugerahkan keselamatan bagi barang siapa yang menanti-nantikan Dia, yang percaya. Tuhan mau menegakkan keadilannya sehingga Dia harus datang ke dunia dalam wujud manusia Yesus. Semua orang sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Dan manusia cuma mati sekali, setelah itu dihakimi. Memang ada istilah mati kedua. Setelah dihakimi dibuang kemana? Dibuang ke Matius 13:49. Itu pembuangannya. Ayat. Matius 13:49-50. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada akhir zaman, pada saat penghakiman itu, Tuhan akan memisahkan mana yang setia kepada Tuhan, mana yang tidak, mana yang hidup dalam dosa, mana yang hidup dikuduskan Tuhan Yesus karena percaya, karena imannya kepada Tuhan Yesus. Dalam penghakiman itu hasilnya apa? Dipisahkan. Yang sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus bersama Yesus di surga. Yang digambarkan di sini yang berbuat jahat, yang berdosa, dibuang kemana, saudara? Dicampakkan yang jahat itu ke dalam
dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Panas. Tidak nakut-nakuti saudara. Tapi ini Alkitab berbicara seperti itu. Tidak nakut-nakuti, tapi memang realitasnya, kenyataannya, kalau kita bertanya kepada banyak orang di luar sana, mau pilih surga apa neraka? Semua bilang mau surga. Mau surga, tapi hidup dengan cara surgawi. Tidak mau. Yang dipilih adalah maunya masuk ke surga, tapi selama hidup mau hidup dengan cara nerakawi. Oh, nerakawi. Itu saudara. Inilah keadilan Tuhan yang tidak mau percaya Yesus, yang tetap tinggal dalam dosa, mendapatkan penghukuman Tuhan. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Tuhan mau tegakkan keadilannya, memberi penghukuman kepada setiap yang berdosa. Nah, kalau dikatakan tadi semua orang sudah jatuh dalam dosa, berarti tanpa kecuali termasuk saudara dan saya sudah berdosa. Tetapi keadilan Allah ditegakkan seiring dengan kasih-Nya yang juga mau ditegakkan oleh Tuhan. Jadi keadilan dan kasih Tuhan itu berjalan seirama, seiring, sama-sama mau Tuhan tegakkan. Dengan cara bagaimana Tuhan mau menegakkan kasih-Nya? Injil Yohanes 3 ayat 16. Silakan diucapkan. Ada yang berani mengucapkan? Yohanes 3:16. Dibaca aja kalau tidak berani mengucapkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Terus? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah tidak kecil. Kasih Allah tidak cukup besar saja. Tapi kasih Allah itu dikatakan begitu besar. Artinya apa? Sangat besar. Kasih Allah sangat besar. Bukti bahwa kasih Allah itu sangat besar akan dunia ini dengan cara mengaruniakan, memberikan Yesus untuk datang ke dunia. Jadi Yesus datang ke dunia, Tuhan datang ke dunia. Satu, karena mau menegakkan keadilannya. Dua, karena mau menegakkan kasih-Nya, membuktikan kasih-Nya kepada dunia ini bahwa Tuhan sangat mengasihi manusia. Kasih Tuhan itu kasih walau, dalam katekisasi, walaupun manusia berdosa, Tuhan mengasihi. Walaupun pasanganmu banyak kelemahan, masihkah engkau mengasihi? Kan kasih Tuhan. Walaupun manusia berdosa, Tuhan mengasihi. Kita muridnya Yesus. Walaupun pasangan kita banyak kelemahan, apakah kita juga tetap mengasihi seperti Yesus mengasihi manusia? Kalau kasih dunia, karena kamu ganteng, karena kamu tampan, karena kamu banyak uang, maka aku mengasihi. Uang habis, hilang, tidak ada uang, ditendang. Wajah jadi kerut-kerut, tinggalkan.
badan jadi perut jadi gendut, tinggalkan. Itu kalau kasih dunia, karena dulu atletis, sekarang jadi ya, besar. Tapi kalau kasih Tuhan, walaupun sekarang jadi besar, walaupun sekarang jadi keriput, walaupun sekarang jadi ompong, walaupun sekarang rambutnya botak, tidak ada rambutnya, kepalanya botak, walaupun sekarang sudah bibirnya sudah merot, ya, mungkin karena sedikit stroke atau apa, ya. Walaupun jalannya sudah begini-begini, kalau kasih Tuhan tetap mengasihi. Itu muridnya Tuhan Yesus seperti itu. Karena kita belajar dari Tuhan Yesus. Ya, yang registrasi. Ya. Tuhan mau menegakkan kasih-Nya. Walaupun manusia berdosa dan penuh kelemahan, Tuhan mau datang dari surga, meninggalkan semua kemuliaannya, datang ke dunia dalam penderitaan. Sejak lahir sudah menderita, dikejar-kejar mau dibunuh. Ketika usia-usia bermain, ketika usia-usia pelayanan, juga ya keluarga tidak mempercayainya, bahkan cenderung menghina. Tetapi Yesus tetap mengasihi. Bahkan sampai mati di atas kayu salib, itu sebagai puncak kasih-Nya. Mati di atas kayu salib. Dan matinya Yesus di atas kayu salib bukan karena kesalahan Yesus, tetapi karena menanggung dosa saudara dan saya. Dosa kita semua ditanggung Yesus lunas di atas kayu salib. Tuhan mengasihi. Apa buktinya Tuhan mengasihi saudara dan saya? Yesus sampai mau mati di atas kayu salib untuk menggantikan saudara dan saya, untuk menyucikan saudara dan saya yang percaya, untuk mengampuni apapun dosamu, sebanyak apapun dosamu, seberat apapun dosamu, sebanyak apapun dosamu, melalui percaya kepada Yesus yang mati di kayu salib. Ada pengampunan dosa. Dan itulah bukti kasih Tuhan. Sehingga dikatakan, walaupun dosamu merah seperti kirimisi atau merah seperti kain kesumba, akan dijadikan putih seperti salju atau bulu domba. Begitu besarlah kasih Tuhan kepada kita. Dan itu kasih Tuhan dinyatakan sedemikian hebatnya. Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya, Dia mau datang ke dunia. Dia datang ke dunia dalam bentuk manusia, dalam wujud manusia. Ketika manusia jatuh pertama kali di Taman Eden, Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya kepada anak cucu Adam dan Hawa. Kalau kita membaca Kejadian 3 ayat 15, di sana dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah nubuat yang Tuhan berikan akan datangnya Yesus ke dunia. Ini merupakan nubuatan. Nubuat itu rencana yang Tuhan buat untuk menyelamatkan manusia dari kejatuhan dosa. Tuhan berfirman, hai engkau ular, akan ada permusuhan antara engkau dan perempuan ini dan keturunannya. Kepalamu akan diremukkan dan engkau akan
meremukkan tumitnya. Tergenapi kapan? Saat Yesus mati di kayu salib. Kaki Yesus dipaku, dirembukkan. Kapan kepala ular dihancurkan? Saat salib berdiri dan di sana Yesus terpaku di atas kayu salib. Sengat maut bisa ular di mulutnya, di kepalanya dihancurkan. Sehingga dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Sejak kejadian, sejak manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah merencanakan satu penyelamatan, misi penyelamatan manusia yang jatuh dalam dosa. Yesus sudah menubuatkan hal itu. Allah sudah menubuatkan hal itu tentang kedatangannya ke dunia, menjelma jadi manusia. Dan selanjutnya, sepanjang perjanjian lama itu kita dapati bagaimana Tuhan menyatakan diri. Dan banyak sekali nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Kenapa Yesus baru datang sekian ribu tahun setelah manusia jatuh dalam dosa? Kenapa tidak langsung? Kenapa kok baru sekian ribu tahun sesudah Adam jatuh dalam dosa baru Yesus muncul? Kenapa tidak langsung saja? Ya, Galatia 4 ayat 4-5 ini sering dibaca ketika Natal, saudara, ketika dikhotbahkan dalam Natal. Galatia 4 ayat 4-5. Tetapi setelah genap waktunya, ya inilah saudara, genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anaknya. Jawabannya apa? Kenapa Yesus baru turun sekian ribu tahun setelah Adam dan Hawa jatuh? Karena Tuhan punya rencana sendiri yang tidak bisa kita setir. Maka dikatakan setelah genap waktunya. Genap waktunya, genap sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan membuat satu karya itu tidak asal-asalan, tapi semua direncanakan dengan baik, dengan matang. Tuhan punya planning untuk menyelamatkan saudara dan saya, semua umat manusia, sejak Adam Hawa jatuh dalam dosa. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya, mengutus Yesus. Ibrani 1 ayat 1-3. Ibrani 1 ayat 1-3. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ayat 2. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jawabannya ada di ayat 1 tadi, ayat 1 dan 2. Setelah zaman dulu Allah menyuruh utusannya nabi-nabi untuk berbicara kepada umatnya, mengingatkan umatnya, menyerukan berita pertobatan kepada setiap zaman dan generasi. Lalu pada zaman kini, ya, pada zaman akhir, Tuhan tidak mengutus nabi-nabi lagi, tapi Tuhan menyuruh putranya yang tunggal,
untuk berbicara. Ayat 2, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, dengan perantaraan Yesus. Itu saudara. Jadi kalau Tuhan tidak langsung datang menjelma jadi manusia tepat saat Adam jatuh dalam dosa, itu karena Tuhan sudah membuat rencana besar. Tuhan punya waktu yang terbaik. Sering dikatakan waktu Tuhan bukan waktu kita, kan gitu. Rencana Tuhan bukan rencana kita. Benar. Masa kita mau ngatur Tuhan? Kalau Tuhan punya rencana, pasti tergenapi. Walaupun jaraknya kejatuhan Adam sampai Yesus lahir sekian ribu tahun. Tapi rencana Tuhan pasti terjadi. Dan Tuhan tidak pernah lupa dengan rencananya. Maka dikatakan dalam Ibrani ini, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali. Berulang kali, berarti sering. Dan dengan berbagai cara. Untuk berbicara kepada umatnya, kepada manusia. Tapi rupanya dengan berbagai cara berbicara kepada manusia, dengan berulang kali berbicara kepada manusia dengan caranya Tuhan. Tetapi manusia tetap mengeraskan hati dan tegar tengkuk. Dan inilah step by step pada akhirnya gongnya Yesus, Tuhan menjelma jadi manusia. Tuhan datang ke dunia, firman menjadi daging dan dia tinggal di antara kita. Itulah Yesus. Keadilan dan kasih Allah ditegakkan dengan rencana Tuhan yang begitu mendetail. Walaupun memakan waktunya sekian panjang, sekian ratus tahun, sekian ribu tahun, Tuhan tidak lupa dengan rencananya. Mengapa Tuhan menjelma jadi manusia? Karena Tuhan mau menegakkan keadilan dan kasih-Nya. Dan Tuhan membuat rencana yang dahsyat dengan kedatangannya sebagai manusia dalam waktu dan rencana Tuhan. Mengapa Tuhan menjelma jadi manusia? Karena Tuhan mau menegakkan keadilannya. Yang berdosa harus dihukum karena upah dosa adalah maut. Tetapi keadilan Tuhan tidak berjalan sendiri, seiring dengan penegakan kasih-Nya. Karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan Yesus, Putra yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Saudara, ini yang harus kita alami dulu, menjadi rema. Kita alami sungguh-sungguh, kita ngalami bahwa ya Tuhan, aku ini tadinya pendosa. Oh Tuhan, aku ini orang yang berdosa, aku jahat. Harusnya aku mati dihukum, masuk dalam perapian yang menyala-nyala. Di sana terdapat ratapan dan ketakan gigi. Tapi oleh karena kasih-Mu, dosaku yang begitu besar, dosaku yang begitu banyak, dosaku yang begitu dalam, dosaku yang tidak terhitung, Engkau ampuni. Kasih-Mu yang begitu besar, sampai Engkau mau datang ke dunia, bahkan mati di atas kayu salib, untuk mengampuni kami, menebus kami yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan. Dua hal ini yang harus kita taruh dalam hati kita. Yakini lebih dulu, aku yang tadinya berdosa sudah diampuni oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan. Tanpa kasih Tuhan, mati dan kayu salib, maka aku tetap sebagai pendosa. Walaupun aku hidup dengan kebaikan, hidup dengan banyak amal, hidup dengan banyak puasa, tidak mungkin aku selamat. Karena tanpa pencurahan darah, tidak mungkin manusia bisa diampuni dosanya. Dan darah binatang
tidak bisa untuk menyucikan dosa kita. Saudara dari daerah mana saja, silakan. Tapi setiap daerah pasti punya kepercayaan. Kalau bangun jembatan, korbannya apa? Kerbau, sapi, paling tidak ayam, ingkung. Mungkin di daerah lain, di Batak atau di mana, ada pencurahan itu harus motong. Mungkin motong babi kalau di sana, saya tidak tahu. Kalau di Jawa, daerah saya, mau bangun jembatan, potong. Kepala ditanam di situ, kepala kerbau, kepala sapi atau kambing, pokoknya kepala kita harus ada korban. Kalau di sini ada namanya tapurah, harus adu ayam sampai keluar darah. Itu bagian dari ritual. Yang punya ternak sapi, kambing sakit, kenapa dikasih tali warna merah atau bunga warna merah, atau dikasih kesumbang atau cat warna merah? Itu berbicara tentang darah. Maka ketika ada kambing atau sapi yang sakit, biasanya dikasih kain warna merah jadi kalung atau dikasih kesumbang merah, biasanya sembuh. Benar Pak Tia? Itu bagian dari kepercayaan. Tapi siapa yang bisa menyelamatkan manusia? Siapa yang bisa mengampuni manusia? Hanya Yesus. Melalui pengorbanan darah Yesus di atas kayu salib. Sekali untuk selamanya Yesus berkorban. Kalau darah binatang setiap kali. Tapi kalau korban Yesus sekali di atas kayu salib, dan kita percaya dari sana mengalir pengampunan Tuhan. Itulah kenapa Yesus datang ke dunia, harus menjelma jadi manusia. Karena Tuhan mau menegakkan keadilan, karena Tuhan mau menegakkan kasih-Nya, dan dalam kasih-Nya itu Tuhan merencanakan kedatangannya ke dunia dalam waktu dan rencananya secara tepat. Ayat-ayatnya ada. Itu sebabnya mari kita belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ibadah tidak sekedar ibadah, tapi benar-benar memuji Tuhan, menyembah Tuhan, benar-benar membaca, merenungkan, belajar di firman Tuhan sampai firman itu kita alami. Ya, saudara sudah selamat? Kalau dipanggil Tuhan hari ini siap? Siap. Orang mau percaya atau tidak dengan jawaban yang Alkitabiah ini terserah. Berarti Tuhan sudah tetapkan untuk binasa. Kalau begitu, cuma ngetes, cuma ngolok-ngolok, ya kan? Tapi tidak apa-apa. Yang penting tugas kita seperti firman Tuhan tadi, kita bisa mempertanggungjawabkan pengharapan apakah yang terkandung dalam iman kita itu. Amin saudara. Mari jadi saksi Tuhan. Amin. Siap jadi saksi Tuhan? Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Amin. Mari kita berdoa.